Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Rina Nurhayati, kita akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana pada kesempatan ini materi yang kita bahas adalah harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Bagaimana teman-teman semua? Siap untuk menerima materi kali ini? Oke, semangat ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan membahas tentang bagaimana harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oke, sebelum ke inti materinya, kita akan mengetahui dulu tujuan kita memahami tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu yang pertama, untuk berdisiplin diri, yaitu melaksanakan kewajiban dan hak warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Tujuan yang kedua yaitu agar kita mampu menerapkan harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk memudahkan kita dalam melaksanakan proyek belajar kewarganegaraan yang terfokus pada hakikat dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam tatanan kehidupan demokrasi Indonesia yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Oke, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang hak. Apa sih arti atau definisi dari hak? Yaitu kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan definisi dari kewajiban adalah beban, yaitu beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Oke, arti definisi yang lebih mudahnya, yang lebih simpelnya itu menurut Notonegoro, yaitu kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ini definisi secara sederhananya ya. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa antara hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan, karena hak dan kewajiban itu saling timbal balik. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dan urgensi dari harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Di sini kita mengetahui dulu bahwa adanya hak itu, lahirnya hak asasi manusia itu dilandasi oleh dua hak yang paling fundamental, yaitu yang paling dasar. Itu berdasarkan Mill pada tahun 1996, yaitu yang pertama hak tentang persamaan, dan yang kedua adalah hak kebebasan, di mana arti dari kebebasan ini yaitu hak yang kita terima tanpa merugikan orang lain, yaitu yang selalu hak yang kita terima dengan sikap positif, tidak mengganggu dan tidak merugikan orang lain. Oke, ini adalah hak kebebasan. Oke, di sini kita dapat mengartikan bahwa hak asasi itu tidak dapat berjalan tanpa dibarengi dengan kewajiban asasi. Nah, ini yang sebelumnya saya jelaskan bahwa antara hak dan kewajiban itu adalah tidak dapat dipisahkan dan saling adanya timbal balik. Oke, dimana kalau kita melakukan kewajiban, maka kita akan dapat hak yang kita tuntut dari kewajiban yang telah kita lakukan itu. Oke, selanjutnya, nah ini Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Ini merupakan yang dianut oleh negara kita, negara Indonesia. Di sini kita akan mengetahui apa sih warga negara itu. Nah, di sini berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 2002, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Oke, ini adalah pengertian dari warga negara berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia.
Pengertian warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26, yaitu yang berbunyi bahwa warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Oke, di sini kita dapat lebih mengartikan secara sederhana bahwa warga negara dari suatu negara merupakan pendukung dan penanggung jawab kemajuan dan kemunduran dari suatu negara. Jadi, negara yang hebat, negara yang maju itu ditentukan oleh warga negaranya, di mana warga negaranya itu mendukung atau tidak, menjalankan atau tidak semua kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Jadi apabila warga negara tersebut tidak melakukan kewajiban-kewajibannya, tapi dia menuntut haknya, maka itu akan membuat negara itu akan mengalami kemunduran. Selanjutnya kita akan membahas antara hak dan kewajiban itu merupakan wujud dari hubungan antara warga negara dengan negara, di mana hak dan kewajiban dari warga negara dan negara ini saling berkesinambungan. Selanjutnya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban bersifat timbal balik, yaitu bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, maka sebaliknya juga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara tersebut. Ini merupakan contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, yaitu yang pertama, hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2. Di mana negara berkewajiban memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi warga negaranya. Selanjutnya lagi, contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak, dan ini tercantum pada pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, di mana setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yaitu dengan membayar pajak, maka hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan fasilitas yang layak yang diberikan oleh negara. Ini merupakan contoh-contoh dari timbal balik antara hak dan kewajiban yang telah kita lakukan. Selanjutnya di sini pada pasal 27 hingga 34 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dengan negaranya, yaitu termasuk hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia yang pengaturannya itu bersifat garis besar. Jadi pada Undang-Undang Dasar ini, hak-hak dasar kita sebagai manusia yang berada di suatu negara itu pengaturannya itu hanya garis-garis pokoknya aja. Jadi hanya garis-garis besarnya saja. Sedangkan untuk penjabarannya, untuk penjelasannya secara detail itu dituangkan dalam suatu undang-undang, yaitu suatu peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita dari hal-hal tersebut yang telah saya jelaskan tadi, maka akan diketahui esensi dan urgensi dari harmoni antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi apa sih mengapa kita perlu melakukan kewajiban dan hak negara walaupun sebagai warga negara di dalam suatu negara secara seimbang, secara harmoni, yaitu dapat dijelaskan bahwa pertama, agar terciptanya harmonisasi tersebut, maka kita harus mengetahui dulu prinsip utamanya, yaitu penentuan hak dan kewajiban sebagai warga negaranya, yaitu kita sebagai warga negara itu harus ikut serta, harus terlibat dalam setiap pengurusan hak dan kewajiban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Anggap bahwa hak dan kewajiban itu merupakan bagian dari kesepakatan yang telah kita jalani, yaitu kesepakatan antara kita sebagai warga negara dan negara yang tempat kita tinggal. Dari kita mengetahui antara hak dan kewajiban tersebut, maka akan timbullah rasa keseimbangan yang harmonis antara kita melakukan hak, kita melakukan kewajiban dan menuntut hak kita. Begitu juga dengan negara. Jadi saling berkesinambungan antara hak dan kewajiban, itu akan tercipta harmonisasi. Selanjutnya
hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika. Nah, ini jadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini negara Indonesia mengalami dinamika, banyak perubahan-perubahan yang dilakukan terutama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengalami beberapa kali perubahan, dan ini merupakan proses dari tujuannya untuk mengharmonikan yang menjadi negara yang lebih damai, di mana antara warga negara dan negaranya itu saling berkesinambungan, saling seiring, oke, dalam menjalankan haknya maupun kewajibannya. Selanjutnya, bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengacu atau berpedoman pada Undang-Undang Dasar, maka akan adanya jaminan kita untuk melakukan kewajiban kita dan jaminan kita untuk menuntut hak kita. Dengan jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamika dan tantangannya ini, maka diupayakan akan berdampak positif, yaitu akan menimbulkannya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban di antara negara dan warga negaranya. Dan hal-hal ini bertujuan untuk mempererat negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan harmoninya hak dan kewajiban yang kita lakukan terhadap negara, maka akan mempererat hubungan kita sebagai setiap warga negara antara satu dengan yang lain maupun dari warga negara dengan negara tersebut. Hal ini untuk menciptakan kerukunan di antara kita sebagai warga negara dan negara Indonesia. Baik, sekian materi kali ini, semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua dan selamat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Selalu jaga kesehatan ya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.